Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Fitri Hidayah. Adapun teman saya yang lain yaitu Apriyanti Kartika, Nanda Setiaru Anwar, Elvira Rahmawati, dan juga Arsi Gunarsa Putri. Di sini kami akan memaparkan sebuah kasus yang bertemakan kesetaraan gender menurut pandangan Islam dan juga Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dedah Jumiatin, MPD. Baik, yang pertama, rekan saya pergi untuk menemui seorang ustadz yang bernama Bapak Ustadz Ahlan Hamid untuk mengetahui bagaimana pendapat beliau mengenai kasus kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Nah, setelah melakukan wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan gender dalam Islam mempunyai hak yang sama laki-laki dan perempuan. Jadi, untuk beribadah itu tidak dihitung laki-laki atau perempuannya, punya hak kewajiban yang sama, dan juga dalam pekerjaan. Selagi pekerjaan itu tidak merubah kodratnya, dipersilahkan, dan tidak meninggalkan kewajiban atau suami serta keluarganya, dan sebagai wanita pilih pekerjaan yang sesuai. Nah, yang kedua, rekan saya juga mengunjungi kediaman rumah Ibu Ustadz Rizky Seila untuk mengetahui bagaimana pendapat beliau mengenai kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Baik, setelah melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Islam, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai posisinya masing-masing yang sesuai dengan fitrahnya. Artinya, selama keduanya masih mempunyai kesamaan dalam fitrah dan tidak menyimpang dari fitrahnya, maka kaum perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan kewajiban yang sama, baik dalam segi pendidikan, kehidupan, ataupun masyarakat. Jadi, dalam pandangan Islam, selama tidak menyimpang dari fitrahnya, kesetaraan gender itu diperbolehkan. Contoh seperti istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Khadijah yang menjadi pemimpin suku Quraisy. Beliau seorang pedagang kaya raya dan berbaik hati yang menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Lalu, ketika rekan saya melakukan wawancara kepada seorang kepala sekolah, tanggapan beliau adalah kesetaraan gender dalam rumah tangga itu sendiri bahwa wanita juga bisa bekerja di luar sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Menjadi seorang ibu rumah tangga juga bukanlah penghalang bagi seorang wanita untuk bekerja meraih mimpinya dan untuk menambah penghasilan bagi menghidupi keluarganya. Selanjutnya, gender menurut sudut pandang Pancasila dapat disimpulkan bahwa negara kita yakni negara Indonesia melindungi atau mengesahkan adanya kesetaraan gender yang diperkuat dengan adanya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan maraknya kasus diskriminasi wanita, maka masyarakat tentunya harus mengetahui adanya undang-undang dasar tersebut karena negara kita adalah negara hukum. Jadi, apabila ada yang melanggar, akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Tentunya, masyarakat diharapkan untuk lebih bisa saling menghargai satu sama lain. Buang persepsi bahwa wanita itu lemah, karena kini derajat atau kesetaraan wanita dan laki-laki itu sama atau tidak ada bedanya. Marilah mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, dan mulai dari sekarang, kita saling menghargai antar gender baik laki-laki maupun perempuan, terhadap orang seagama maupun beda agama. Baik, itu tadi pemaparan mengenai kasus kesetaraan gender menurut pandangan Islam dan juga Pancasila. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.